apa saja program prioritas yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai macam pembaruan dan revitalisasi dalam distribusi KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. RI yang ke-76, para guru penting, tapi banyak guru honorer sekarang lagi menunggu apa kira-kira kebijakan dari Mas Menteri, Pak? Para guru honorer. Iya. Tahun ini adalah tahun pertama dari 10 tahun terakhir di mana kita berhasil mendapatkan formasi sebesar lebih dari 500.000 formasi untuk guru honorer yang bisa menjadi guru P3K. Kita meluncurkan tes seleksi di mana guru tidak harus mengantre lagi, tapi mereka bisa langsung mengambil tesnya di berbagai macam fasilitas tes kita di semua daerah. Dan kita pun mempersiapkan preparasi untuk tes seleksi tersebut yang ada di platform digital kita. Jadi kita memberikan pelatihan dan guru honorer ini bisa mencoba beberapa kali. Kalau gagal pertama kali, dia bisa kedua kali, bisa sampai dengan ketiga kali. Dia terus mencoba untuk mendapatkan status P3K sehingga mendapatkan nafkah yang sama gajinya dengan PNS, ya. Dan ini merupakan suatu program yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah ada kesempatan sebesar ini untuk guru honorer menjadi P3K atau menjadi ASN. Jadi ini merupakan pertama kalinya yang kita lakukan karena menurut kami benar-benar bahwa banyak sekali dari guru-guru honorer tersebut yang dedikasi, motivasi, dan kompetensinya cukup luar biasa. Tapi untuk melindungi anak-anak harus melakukan tes seleksi, dan itulah makanya kita terus gencar untuk mendorong semua Pemda untuk mengajukan formasi untuk tahun depannya sampai dengan 1 juta. Dan yang lulus seleksi itu akan menjadi. Jadi kalau yang lulus cuma 100.000 ya 100.000 yang menjadi P3K. Kalau yang lulus 500.000 ya 500.000 semua yang jadi P3K. Kalau yang lulus 600.000 atau 700.000 berarti 200.000 yang ekstranya bisa buat tahun berikutnya akan kita perjuangkan formasinya. Jadi sekaranglah kesempatan untuk para guru honorer untuk langsung belajar untuk bisa mencoba lolos seleksi dari tes seleksi ini P3K. Dan untuk guru-guru yang di atas umur 40 tahun, kita juga memberikan bonus poin karena kami menilai memberikan nilai tambahan untuk pengalaman mereka yang sudah lama sekali merelakan waktunya dan hidupnya untuk pendidikan. Jadi itulah kita memberikan bonus berdasarkan pengalaman mereka bekerja sebagai guru. Bu Ketua, malah guru-guru berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Menteri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia. Kita tidak melihat status dia, kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Program itu kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Dan pelatihan pemimpin, yaitu dia akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas, dan guru-guru, dan juga gurunya guru. Jadi misalnya guru-guru di LPTK atau di program-program PPG, asesor, itu akan menjadi lulusan dari guru penggerak. Bu Ketua, malah guru-guru berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Menteri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia. Kita tidak melihat status dia. Kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia
lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Makanya kita tidak melihat statusnya. Guru honorer pun bisa mencapai posisi tertinggi kalau dia bisa lulus tes seleksi, proses seleksi guru penggerak. Itu benar-benar kita merdekakan, Bu. Jadinya itu dua hal yang berbeda. Itu program kepemimpinan sama kalau yang P3K kan program kesejahteraan berdasarkan minimum kompetensi. Semoga itu jelas, Bu. Kabar jelek itu kabar yang luar biasa gembiranya, karena bertahun-tahun kemarin cuma 50.000 maksimal 40.000 formasi kita. Jadinya udah harusnya tidak ada kesedihan. Untuk GTK honorer, Mas Menteri, dari 1 juta hanya 580.000 saja yang bisa didaftar, karena dari peta permasalahan yang mencuat pada saat pembahasan di Panja, sebagian karena disinfo yang diterima oleh pemerintah kabupaten kota tentang penganggaran. Mereka khawatir, ya, walaupun sekarang sudah terjawab, mereka tidak lagi khawatir, tetapi dalam tahapannya sudah too late. Maka kita berharap pada bulan Agustus nanti dapat dibuka kembali kabupaten kota yang sudah tercerahkan bahwa ternyata tenaga P3 yang akan diangkat itu nanti tidak akan mengganggu APBD mereka, dapat mengusulkan kembali jumlah tenaga honorer yang akan dimintakan menjadi tenaga P3K. Kemudian yang kedua, Mas Menteri, tentang guru honorer, masih ada beberapa formasi guru yang tidak ada, yang padahal gurunya itu existing ada, yaitu guru-guru bahasa daerah, guru olahraga, guru kesenian dan kebudayaan, dan berbagai hal yang nanti secara resmi akan kami kirimkan suratnya dari Komisi 10 tentunya melalui pimpinan DPR kepada Kemendikbud. Formasi apa saja yang existing gurunya itu honorer ada, tetapi tidak ada di dalam proses pendaftaran. Yang terakhir, Mas Menteri, mutu dari pendidikan tentu harus dijaga. Artinya para guru honorer yang 3 kali berturut-turut kemudian tetap gagal, tidak bisa lulus tes, kami berharap bisa dibuatkan formasi tenaga pendidik. Jadi tidak mengajar, tetapi mereka tetap berada di sekolah untuk mengabdikan diri kepada para murid dan guru. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua. Waktu saya kembalikan. Saya sangat setuju tadi mengenai bahwa TIK itu harus diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan untuk tahun ke depan. Ini bukan hanya karena pandemi, karena itu adalah basis daripada pemerataan informasi dan akses untuk daerah manapun. Itu adalah bahan dasar daripada peningkatan kualitas pendidikan. Kalau dia tidak punya akses ke guru-guru yang baik lewat platform digital, kalau dia tidak punya akses ke informasi terbaru dari Kemendikbudristek, sekolah itu mana mungkin bisa terus memperbaiki dirinya. Jadi TIK itu harusnya tidak dikorbankan. Saya belum mendengar itu mengenai konsep mengenai formasi yang ditolak, tapi kalau ada mohon dilaporkan, kami akan segera menginvestigasi. Tapi saya ingin menjelaskan sekali lagi karena mungkin sudah 5-10 kali ya saya mengulang ini mengenai informasi 1.500.000. Jadi mohon bantuan, dukungan anggota Komisi 10 untuk memperjelas apa yang dimaksudkan. Ya, kemarin 1 juta adalah jumlah anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menghadapi. Anggaran itu hanya bisa dipenuhi kalau daerah mengajukan formasi. Untuk tahun ini yang mengajukan formasi sepol-polnya itu sudah didorong, dikasih tahu akan menjadi anggaran APBN itu 550.000. Itu bukan kabar jelek, itu kabar yang luar biasa gembiranya, karena bertahun-tahun kemarin cuma 50.000 maksimal 40.000 formasi kita. Jadinya udah harusnya tidak ada kesedihan. Yang angka 550.000 adalah rekor untuk kita semua. Tapi jangan juga nanti ada mispersepsi angka 500.000 itu yang akan diangkat, karena itu tidak benar. Yang lulus tes seleksi akan diangkat.
Kalau yang lulus seleksi hanya 100.000, ya cuma 100.000 yang diangkat. Kalau yang lulus seleksi 500.000, 500.000 diangkat. Kalau yang lulus seleksi 600.000, 500.000 diangkat, 100.000 sisanya diangkat di tahun berikutnya. Ini saya ulang lagi ya, biar masyarakat dan organisasi-organisasi ini mengerti. Ini pertama kalinya terbuka sebesar ini. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi dan yang masuk dari jumlah yang diminta Pemda formasi. Yang meminta itu Pemda, bukan pemerintah yang menentukan. Kita memberikan ruang sebesar 1 juta, ya dapatnya aja 500.000 dari Pemda. Tapi jangan khawatir, untuk bulan Agustus ini, tahun depan kita akan menambah lagi, kita akan ronde berikutnya untuk 2022. Jadi dari formasi 500.000 itu siapa yang akan diangkat? Bukan 500.000, berapapun yang akan lolos tes seleksi. Kalau 100.000 yang lolos tes seleksi, ya 100.000 diangkat tahun ini. Kalau 500.000 lolos seleksi, ya 500.000 diangkat tes ini. Kalau 700.000 yang lolos seleksi, cuman 500.000 yang diangkat tahun ini, 200.000 sisanya bisa diangkat tahun depan. Nah, mohon maaf saya berulang-ulang, tapi ini agar ada kepastian bagi masyarakat bahwa udah kita sekarang ya lihat siapa yang lolos tes seleksinya, karena kan semuanya harus ngikutin tes. Jadi mohon ini dimengerti dan tolong disosialisasikan ke masyarakat biar nggak terus memutar-mutar kembali, nggak perlu ada kegelisahan gitu. Kalau yang nggak masuk tahun ini bisa masuk di bulan Agustus ini, dan Pemda kita terus berbicara per Pemda bahwa anggaran itu dari pusat. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya.